Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia dalam Perjanjiannya. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah kehendaknya ya Tuhan. Yeremia 11 ayat 4 dan 5. Banyak sekali perjanjian yang terdapat dalam Alkitab, apakah itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Banyak yang berpikir perjanjian lama itu berdasarkan hukum, sedangkan perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Satu perkara yang tidak bisa kita lupakan ialah dasar dari perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah sama, yaitu kasih karunia Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, bagaimana Tuhan dapat membuat perjanjian dengan umatnya? Cukup banyak sekali perjanjian yang kita dapatkan dalam Alkitab. Kata Ibrani untuk perjanjian adalah berit. Para penterjemah Alkitab mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kata ini dalam perjanjian lama, sebab berbagai penggunaannya dalam hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan. Dan tidak ada gambaran yang cukup yang menunjukkan kasih karunia Allah dalam berhubungan dengan manusia. Namun yang kita lihat adalah Allah yang Maha Kuasa senantiasa mencari manusia dan menjanjikan kasih karunia-Nya kepada manusia untuk menjadi umatnya. Dalam kasih karunia-Nya Allah menerima janji manusia untuk menurut dengan iman. Ini merupakan dasar dari semua perjanjian Tuhan, yaitu keselamatan diperoleh hanya melalui kasih karunia berdasarkan penurutan kita kepadanya dengan iman. Ayat inti kita di atas sangat jelas menunjukkan kasih karunia tersebut sebagai pencipta yang berjanji kepada ciptaannya. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sejarah bangsa Israel merupakan suatu pelajaran bagi kita semua. Selama mereka mendengar akan suara Tuhan serta menurut kepadanya, maka mereka mendapatkan kelimpahan berkat. Pengalaman Raja Daud, Salomo, Jehoshafat atau Hizkia menunjukkan dengan jelas bahwa selama mereka menurut kepada Tuhan, negara mereka menjadi makmur dan ditakuti oleh negara tetangganya. Namun sewaktu mereka melanggar akan perintah Tuhan, maka negara lain menyerang mereka sampai mereka hancur berantakan. Demikian juga janji kepada orang Israel berlaku untuk Israel rohani sekarang ini. Dalam kasih karunia-Nya, Dia mengulurkan perjanjian kepada kita agar kita mau mendengar akan suara Tuhan, serta menurut kepadanya saja, sehingga kita menjadi umat-Nya yang diberkati. Kiranya masing-masing kita dapat menjadi umat yang menurut kepada Tuhan dengan iman, sampai kita hidup di dunia baru nanti. Kiranya Tuhan memberkati.